Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Pada pagi hari ini, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami puji, Bapa yang kami muliakan, Bapa yang kekal, Bapa yang ajaib, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena anugerah-Mu di sepanjang kehidupan kami. Hingga pada hari ini, kami boleh ada lagi sebagaimana kami ada. Semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada hari ini terdapat dalam kitab Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-19 dan 20, yang berkata demikian. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus, dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga. Sebagai orang percaya, kita sering mendengar tentang kuasa Tuhan. Namun apakah kita benar-benar memahami betapa hebat kuasa itu? Dalam Efesus pasal 1, ayat 19 dan 20, Paulus berdoa agar kita umat Tuhan menyadari dan mengalami kuasa Allah yang luar biasa itu. Kuasa ini bukan hanya konsep teologis, melainkan sesuatu yang nyata, aktif, dan tersedia bagi setiap orang yang percaya. Kuasa Allah yang membangkitkan Yesus dari kematian adalah kuasa yang sama yang bekerja dalam kehidupan kita. Bayangkan sejenak, kuasa yang mengalahkan kematian, kuasa yang menaklukkan maut, sekarang ada dalam kita melalui Roh Kudus-Nya. Ini menunjukkan bahwa tidak ada tantangan, dosa, atau pergumulan yang terlalu besar bagi Tuhan. Jika Dia sanggup membangkitkan Yesus, Dia juga sanggup membangkitkan harapan kita yang telah hilang, memulihkan hati yang hancur, dan mengubah hidup kita. Salah satu aspek luar biasa dari kuasa Allah adalah bahwa itu diberikan kepada kita yang percaya. Artinya, untuk mengalami kuasa ini, kita harus hidup dalam iman. Iman adalah kunci yang membuka pintu kuasa Allah dalam hidup orang percaya. Dalam Injil Markus pasal 9 ayat 23, Yesus berkata, segala sesuatu adalah mungkin bagi orang yang percaya. Ketika kita percaya kepada Allah, kita mengizinkan kuasa-Nya untuk bekerja, bahkan dalam situasi yang tampaknya mustahil. Kuasa Allah juga terlihat dalam kemenangan atas dosa. Roma pasal 6 ayat 14 mengatakan, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Mengalami kuasa Allah, kita tidak hanya diampuni, tetapi juga diberikan kekuatan untuk hidup dalam kebenaran.
Kuasa ini memungkinkan kita untuk meninggalkan kebiasaan lama yang merusak dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Selain itu, kuasa Allah bekerja melalui doa. Yakobus pasal 5 ayat 16 berkata, "Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya." Ketika kita berdoa, kita menghubungkan hidup kita dengan kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Kita dapat berdoa untuk mujizat, kekuatan, dan bimbingan, dan Tuhan yang setia akan menyatakan kuasanya sesuai dengan kehendaknya yang sempurna. Namun seringkali kita gagal mengalami kuasa Allah karena kita membatasi iman kita. Kita lebih fokus pada masalah daripada pada kebesaran Tuhan. Ketika kita mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan, percaya pada janjinya, dan menyerahkan segalanya kepadanya, kita akan melihat betapa hebat kuasanya bekerja dalam kehidupan kita. Kuasa Allah yang hebat tersedia bagi setiap orang yang percaya. Kuasa itu membangkitkan Yesus dari kematian, memberikan kemenangan atas dosa, dan bekerja melalui doa kita. Mari kita hidup dalam iman, mempercayakan segala sesuatu kepada Tuhan, dan membuka hati kita untuk mengalami betapa hebat kuasanya dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini, sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Segala pujian syukur bagi Allah kami yang kudus, Maha besar Allah kami, Allah yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang kami puji dan kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan, atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu hari ini Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang hidup dan bekerja dalam kehidupan kami. Betapa hebat kuasa-Mu bagi kami yang percaya. Tolong kami untuk terus hidup dalam iman dan mengalami kuasa-Mu dalam setiap aspek kehidupan kami. Kiranya apa yang Engkau firmankan hari ini dapat tertanam dalam hati kami masing-masing, dan kuatkanlah kami untuk melakukan apa yang Engkau firmankan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepadamu. Hamba berdoa ya Tuhan, buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan umat-Mu,
Berkati perekonomian umat-Mu, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa darah-Mu. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan jauhkan, Tuhan singkirkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami ke jalan yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.